I was there when I needed someone who wasn't getting over you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di podcast Maper, Mahasiswa Pertanian. Sebelum kita mulai podcast, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Nama saya Tianti Sukmawati dengan NIM 050118202522 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Kali ini kita kedatangan kakak narasumber dari mahasiswa pertanian Universitas Sriwijaya. Oke, kita kenalan dulu dengan kakak narasumber kita kali ini. Oke kak, silakan. Saya Putri Dwi Sukma dengan NIM 05011122025018. Halo, perkenalkan nama saya Siti Rodia, NIM 05011182025020. Nah, di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang kebijakan meningkatkan inovasi dan diseminasi efisiensi teknologi pasca panen dan pengolahan. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana perkembangan mengenai kebijakan inovasi teknologi pasca panen dan pengolahan ini? Silakan untuk Kak Putri dijawab terlebih dahulu. Menurut saya, perkembangan teknologi pada saat ini sudah mulai baik. Nih, contohnya ini seperti di kabupaten saya, Ogan Komering, Ulu Timur. Di sana, pada mulanya masyarakat masih menggunakan teknologi yang masih tradisional, yang masih sederhana. Tetapi lambat laun, teknologi itu sudah berkembang. Sehingga masyarakat yang pertaniannya itu adalah padi, itu sudah menggunakan teknologi pemanen padi. Nah, meskipun alat pemanen tersebut belum banyak kecamatan yang memiliki, tapi itu sudah ada, sudah memasuki kabupaten di tempat tinggal saya. Oke. Gimana nih di daerah kakak sendiri, Kak Siti Rodia? Silakan Kak. Baik, saya setuju dengan pendapatnya Kak Putri karena memang di daerah saya sudah menggunakan mesin panen yang dulunya masih memakai alat tradisional, sekarang lebih maju sekali Kak, gitu Kak. Oke. Itu teman-teman untuk pertanyaan yang pertama, perkembangan teknologi pasca panen. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke Kak, apa tujuan dari perkembangan kebijakan inovasi efisiensi teknologi pasca panen ini Kak? Silakan untuk Kak Rodia dulu dijawab pertanyaannya. Baik Kak, dari tujuan perkembangan dalam peningkatan inovasi teknologi kebijakan pasca panen itu untuk menekan kehilangan hasil panen dan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen. Contohnya nih Kak, seperti apa sih Kak? Seperti kita melakukan penanaman padi. Nah, dalam penanaman padi itu kita tuh mengikuti prosedur yang lebih modern gitu nah Kak ya. Jadi dalam prosedur itu kalau kita mengikuti dengan baik, jadi hasil panen itu lebih menguntungkan dan tidak mengalami kerugian gitu Kak. Oke, kita tadi sudah mendengar nih pernyataan dari Kak Siti Rodia. Kita langsung saja ke Kak Putri. Gimana nih menurut Kak Putri tujuan dari perkembangan kebijakan inovasi teknologi pasca panen ini? Silakan untuk Kak Putri. Oke, kalau menurut saya tujuannya yaitu untuk meningkatkan nilai tambah dan kemampuan yang dimiliki oleh para petani. Ini contohnya seperti di kabupaten saya, di mana para petani di sana itu menghasilkan padi yang diolah menjadi beras saja. Alangkah baiknya apabila diinovasikan untuk membuat tepung beras juga. Jadi dari yang kemarinnya itu hanya menghasilkan beras saja, itu diolah menjadi tepung beras, sehingga tepung beras itu memiliki nilai daya jual yang lebih tinggi lagi daripada harga beras. Yang sekarang pada saat sekarang ini kan 500 gram tepung beras saja sudah mencapai 7.000. Nah, dengan tepung beras yang harga seperti itu bisa juga untuk diolah menjadi makanan yang lain, untuk bahan baku pembuatan makanan yang lain, sehingga para petani dapat memperoleh nilai tambah yang lebih daripada sebelumnya hanya dengan menjual beras saja. Oke, bagus nih teman-teman ya. Jadi tujuan dari meningkatkan kebijakan teknologi ini adalah satu, untuk meningkatkan nilai tambah, kemudian untuk menekan kehilangan hasil dan meningkatkan produktivitas hasil tanaman. Gitu ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, kita ke pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan terakhir juga ya teman-teman. Jadi ini Kak, kita kan tadi udah membahas tentang perkembangan, terus kita
juga membahas tentang tujuan. Nah, sekarang kita tuh bagaimana sih Kak cara yang kita lakukan untuk meningkatkan kebijakan inovasi teknologi pasca panen ini? Silakan dari Kak siapa dulu nih mau menjawab, Kak? Nah, menurut saya cara yang dapat kita lakukan adalah dengan para petani tersebut mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang ada di daerah. Seperti contohnya itu sih ya Allah Tuhanku ya Karim Muhammad Rasulullah. Jeda dulu. Kalau menurut saya ini para petani ini dengan cara mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang ada. Masih banyak petani sekarang ini yang enggan mengikuti penyuluhan-penyuluhan, padahal penyuluhan itu sudah dimasuki ke daerah-daerah yang terpencil. Nah, sehingga masyarakat para petani itu kurang mengetahui apa sih inovasi dari pengembangan teknologi pasca panen, apa sih itu memperoleh nilai tambah dengan cara inovasi, dengan penyuluhan. Kemungkinan apabila para petani mengikuti penyuluhan-penyuluhan itu akan mengerti, oh ternyata begini ya cara memperoleh nilai tambah dengan inovasi, oh caranya seperti ini. Udah bagus loh Put. Nah, kalau menurut saya seperti itu Kak. Oke, bagus banget ya teman-teman pendapat dari Kak Putri. Kita ke pendapat dari Kak Siti Rodia. Gimana Kak? Jadi, Kak, cara yang dapat kita lakukan dalam inovasi kebijakan itu yang pertama meningkatkan kapasitas produksi untuk menjamin penyediaan pangan dan melakukan penguatan cadangan dan sistem logistik untuk menstabilkan pasokan dan harga panen. Nah, yang terakhir itu Kak, kita tuh bisa melakukan pengembangan pertanian untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya asing gitu Kak dari saya. Oke, itu ya teman-teman pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari kakak narasumber yang hebat kali ini. Oke teman-teman, untuk podcast Maper kali ini kita cukupkan sampai sini. Bila ada salah-salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup pertanian Indonesia. Dadah.